Mantap juga ya udah ada sponsor. Kagak coach, itu bundling. Karena kita dapat hak siar Liga 1. Futsal itu cuma dianggap bawa komplimen aja. Tapi ya gimana gitu. Maksud gue emang seperti itu yang terjadi. Lo gak akan bisa lebih besar daripada sepak bola. Sepak bola menjadi olahraga paling digemari di Indonesia. Namun di balik gemerlapnya sepak bola, ada olahraga yang sukses menorehkan prestasi gemilang. Meski tak sepopuler sepak bola, futsal mampu membawa nama Indonesia disegani di kancah dunia. Namun mengapa futsal belum kalah populer dari sepak bola di Indonesia? Apakah prestasi gemilang belum mampu menarik hati masyarakat untuk lebih mencintai olahraga ini? Sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di Indonesia. Namun secara prestasi, futsal sebenarnya lebih baik dibanding sepak bola. Namun prestasi timnas futsal Indonesia dalam 1 dekade terakhir ini belum mampu menarik minat masyarakat Indonesia secara umum. Untuk itu, mari kita cari jawabannya. Saya Taufik, selamat datang di Sudut Sepak Bola. Perkembangan futsal Indonesia semakin pesat seiring prestasi yang diraih. Memulai liga profesionalnya pada tahun 2006, futsal di tanah air perlahan melahirkan pemain-pemain hebat untuk timnas futsal Indonesia. Saat ini, timnas futsal Indonesia menempati peringkat 24 dunia. Timnas telah mengoleksi 2 gelar Piala AFF futsal dan medali perak di SEA Games tahun 2021. Indonesia menjadi negara dengan perkembangan futsal yang pesat di Asia. Namun catatan itu belum cukup menaikkan pamor olahraga ini di mata masyarakat. Kita bicara futsal saat ini ya, yang terupdate kita baru aja juara AFF yang kedua kalinya setelah tahun 2010. Kalau secara teknis prestasi mah kita nggak perlu diragukan lah. Karena sebetulnya dari segi kualitas, baik pemain maupun tim yang kita miliki saat ini salah satu yang terbaik. Mungkin bisa dibilang 4 besar Asia lah. Kalau kita bicara timnas kita pun gue bisa berani ngomong kayak gitu. Karena gue ngelihatnya gini, futsal itu kita selevel dengan Thailand, dengan bahkan gue rasa dengan Uzbekistan itu nggak ada masalah gitu. Memang kita perlu kerja keras. Dengan Jepang juga kita perlu kerja keras. Menurut gue sih itu kalau dari kualitas ya. Kalau bicara bicara perkembangannya, ya kita sebenarnya salah satu negara yang sangat-sangat pesat. Meski memiliki banyak prestasi, futsal Indonesia juga memiliki masalah dan rintangan dalam perkembangannya. Federasi Futsal Indonesia selaku induk futsal tanah air mempunyai banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi untuk meningkatkan kualitas futsal di tanah air. Ya, masih banyak PR kita ya. Ya kita harus akui secara jujur gitu bahwa PR kita di futsal ini masih sangat banyak. Jadi jangan puas, oh kita udah juara ASEAN, kita mau jadi tuan rumah AFC gitu, seolah-olah banyak PR kita ini udah beres. Menurut saya PR kita ini masih sangat banyak. Piramida futsal kita ini masih, kalau bicara belak-belakannya masih cacat. Timnasnya oke, sekarang udah bagus. Sekarang udah pada udah melirik timnas kita sudah semakin berprestasi. Timnasnya bagus. Liganya, Liga 1-nya ya, Liga Pro-nya sedang kita perbaiki. Tapi ada banyak masukan Liga 2-nya bagaimana. Kita ada Liga Nusantara. Tapi Liga Nusantara ke Liga Pro ini loncatannya terlalu jauh. Jadi klub-klub yang berhasil lolos di Liga Nusantara terpromosi ke Liga Pro, yang saya dengar itu banyak pemainnya hampir semuanya ganti semua gitu. Untuk bisa kompetitif di level pro. Kalau begitu kan berarti sama aja kayak klub ya inilah pemainnya baru semua gitu kan. Jadi ketersambungan antara Liga Pro dengan yang di bawahnya ini masih PR. Kemudian di bawahnya lagi apa? Level mahasiswa, level pelajar, level kelompok usia. Itu belum ada ya, kalau saya harus akui dari federasi kita belum ada langkah-langkah selama ini untuk melakukan sesuatu di level pembinaan di bawahnya itu. Minimnya minat masyarakat terhadap futsal menjadi masalah lain. Meski mampu menghadirkan prestasi yang lebih baik dibanding sepak bola, futsal belum mampu untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga ini. Lantas apa yang menjadi penyebab futsal terus berada di bawah bayang-bayang sepak bola? Bicara futsal itu nggak akan bisa lebih besar karena memang spotlight-nya tertutup semua. Artinya ditutup sama sepak bola. Dan kalau kita bicara lagi angka-angka di futsal, membuat orang juga mendingan gue ke sepak bola. Gue aja punya anak nggak mau jadi pemain futsal. Jadi pemain sepak bola, ayo. Karena apa? Di sepak bola, cadangan matinya Liga 1 aja udah puluhan juta. Cadangan mati yang cuma ikut latihan sama warming up. Jadi ya futsal nggak akan bisa berkembang di sana. Dan
environment-nya. Terus kalau bicara lagi faktor luarnya, kita kenapa masih prestasi masih bagus? Karena beberapa negara kuat tuh belum serius di futsal. Korea, Arab Saudi aja masih kayak gitu aja. Futsal itu lu mau juara AFF kemarin, orang yang mau ngoleksi jersey-nya juga nggak banyak gitu. Walaupun jersey-nya bagus ya menurut gue ya gitu. Tapi di satu sisi juga gue melihatnya memang futsal nih, kalau opini gue ya, futsal ini nggak mungkin bisa lebih besar daripada sepak bola. Karena masih under FIFA. Selama under FIFA, jualan FIFA itu sepak bola. Sepak bola itu duit ngalirnya FIFA. Kalau sampai futsal lebih gede, sedangkan futsal belum menghasilkan secara brand bagus. 2017 kalau nggak salah, ada sponsor Liga Pro futsal. Salah satu minuman energi. Kan gue komentator kan, ada sponsor nih. Gue tanya dong sama ininya lah, sama orang manajemennya lah. Mantap juga ya udah ada sponsor. Kagak coach, itu bundling karena kita dapat hak siar Liga 1. Segitunya. Futsal itu cuma dianggap bawa komplimen aja. Tapi ya gimana gitu, maksud gue emang seperti itu yang terjadi. Lo gak akan bisa lebih besar daripada sepak bola. Minimnya publikasi dan tayangan terkait futsal juga menjadi salah satu penyebab kurang populernya olahraga ini di tanah air. Peran media dirasa penting untuk membangun atmosfer futsal di Indonesia guna menarik perhatian dari masyarakat. Pasti banget. Kalau sekarang kan berita cuma ada 3. Dari MNC, Bola Lab, Galeri. Siapa lagi? Sedangkan media banyak kan? Kenapa bisa? Kenapa enggak? Dari beribuan media, kenapa cuma ada 3 yang bisa nyari doang? Publikasi itu penting, dari media, peranan media penting karena berhubungan sama sponsor juga kan. Semakin banyak media yang meliput, maka sponsor juga akan makin banyak. Tapi kan sampai hari ini kita tidak bisa lihat banyak platform media yang memberitakan kan. Ada 1-2 sekali-sekali, paling kayak kita Banjarmasin, kemarin Banjarmasin Post naikin karena wilayahnya. Tapi kan secara umum yang pasti media akan membantu perkembangan futsal ke depan. Kalau cuma nggak banyak yang memblow up ya hanya segelintir pencinta futsal aja. Kita kan pengennya keseluruhan kan. Mungkin itu sih. Kurangnya atensi penonton sedikit banyak berpengaruh pada minimnya kehadiran sponsor guna membangun ekosistem futsal nasional. Antusiasme supporter yang tinggi bisa menarik minat sponsor untuk berinvestasi dalam membangun futsal di Indonesia. Kalau kita boleh jujur, federasi nggak bisa jalan sendiri. Kan berhubungan dengan finansial nggak kecil. Ya dengan mereka punya produk ya mereka yang membuat, mereka berkolaborasi membuat apa yang diinginkan juga federasi tentang entah itu tentang pembinaan. Itu kan salah satunya, mereka kan membina kan. Nah sekarang M-nya kemana dari mereka yang buat, di atasnya apa? Nah itu yang harus dilakukan menurut saya. Antara federasi dengan teman-teman penggiat yang di bawahnya. Gue juga masuk ke pengurus kan. Gue kompetisi usia dini dan liga amatir. Sebenarnya kalau bicara program memang mereka juga mau ya untuk membuat banyak hal lah gitu. Kayak kemarin Four Nation juga kan bagus gitu kan. Pertama kalinya kayaknya ngundang yang kualitasnya Argentina top tier gitu loh. Tapi kalau misalnya kita bicara bicara realisasinya itu kan balik lagi ya, ujung-ujungnya juga duit, sponsor. Sedangkan yang gue tahu nih sponsor nih masih masih wait and see lah. Seberapa besar sih gue harus invest sebagai ngebantu federasi sebagai kolega, sebagai partner. Gimana feedback gue gitu kan. Pasti kan sponsor kan lu nggak bisa cuma give aja apa yang harus gue take gitu kan. Untuk kerjasama ini. Kalau lu bicara pemerintah, hubungan PSSI dengan FFP itu sekarang emang lebih bagus gitu ya. Karena lebih diwaro lah ya, lebih dilihat lah gitu futsal, dengan terbukti Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir juga hadir di beberapa kesempatan. Tapi kalau misalnya bicara berapa persen sih spend money-nya PSSI ke futsal, ya gua bisa bilang pasti jauh banget. Lu comparison aja Portugal yang juara Piala Dunia aja, itu kalau nggak salah PSSI-nya Portugal itu kan ada 100%, 90-nya itu untuk sepak bola, 10% itu dibagi lagi futsal sama sepak bola pantai sama sepak bola putri. Saking ininya gitu kan, ya segitunya futsal. Emang nggak cuma di Indonesia kalau kita bicara futsal itu anak tiri.
Kalau gue masih mending nih gue ngomong anak tiri, biasanya gue bilang anak haram soalnya. Langkah strategis mau tak mau harus diambil stakeholder Timnas Futsal Indonesia untuk membangun ekosistem yang lebih mumpuni dari saat ini. Dengan kepengurusan yang baru, Federasi Futsal Indonesia mulai memperbaiki sistem liga dan pembinaan pemain futsal di Indonesia. Yang pertama, kita udah rebranding liganya, jadi ada logo baru, ada launching baru dan seterusnya. Juga beberapa keluhan yang saya amati dari sebelumnya, misalkan lapangan warnanya hijau kalau ditonton di TV nggak enak kira-kira gitu ya. Itu kan keluhan yang kecil tapi semua netizen banyak ngomong gitu. Ya sekarang udah lebih baik gitu. Tentu banyak hal yang masih bisa kita perbaiki. Tapi yang juga penting di level liga itu selain hal-hal kecil ya yang tadi kita perbaiki ya, soal branding, soal apa-apa, adalah nilai kompetisinya sendiri. Di musim ini kita buat Super Cup di awal musim, pre-seasonnya, kemudian nanti di tengah musim ada Nation Cup, kemudian di ujung ada playoff. Ini inovasi baru yang kita bawa supaya apa? Supaya liganya lebih kompetitif. Jadi piala yang diperbutkannya bukan 1, tapi ada 3. Piala yang nanti hasil playoff, piala liganya gitu ya. Kemudian ada Super Cup, ada Nation Cup. Jadi klub-klub yang merasa, oh saya, buat apa capek-capek, udah nggak kejar lagi di klasmen. Tapi kalau dia masuk 8 besar, di pertengahan musim bisa ikutan Nation Cup, bisa dapat piala. Atau mungkin udah di ujung, saya ini udah peringkat ke 9, 10, ya udah nggak mungkin juara juga, ngapain capek-capek. Oh, tapi kalau dia bisa masuk peringkat 8, di musim berikutnya, awal musim ada Super Cup. Jadi, nah ini nyambung ke masukannya Mas Azrul ya, yang saya tadi cerita, bahwa kompetisi harus diperbanyak gitu. Itu pesan yang saya sangat setuju gitu, bahwa kalau memang olahraga itu mau maju, dan dalam hal ini futsal, kompetisinya harus diperbanyak. Dan di liga, minimal di Liga Pro ya, kita masih belum mendorong inovasi di liga-liga di bawahnya, Liga Nusantara atau bahkan mahasiswa. Liga mahasiswa kita mau bikin lagi tahun ini, lagi kerjasama. Kalau pelajar sudah banyak di level swasta yang menjalankan. Apakah federasi perlu masuk ke Liga Pelajar? Mungkin iya, ada juga yang kasih masukan bahwa harusnya federasi ada di sana juga gitu. Tapi sejauh ini sih kita melihat dari swasta-swasta yang menjalankan sudah baik, tinggal kita rangkul aja dulu. Gitu. Perbaikan liga profesional menjadi prioritas FFI dalam membangun atmosfer futsal di Indonesia. Penetapan kepastian jadwal dan kompetisi berjenjang harus diterapkan untuk tertatanya arus kompetisi yang sehat. Kalau dihitung jumlah pasti kurang. Tapi kalau dihitung kompetisi, yang pastinya akan banyak kebenturan dengan agenda-agenda yang ada. Ini kan kalau kita hitung liga itu 8 bulan. Tapi kan ada kompetisi timnas yang harus off. Ini aja kan padat. Belum di Indonesia problemnya di sepak bola bisa main bulan puasa. Di futsal nggak bisa main bulan puasa. Karena mainnya kan seri. Satu tempat bisa 4-5 match. Sedangkan kalau kita di bulan puasa agak sulit. Jadi itu udah 1 bulan udah kepotong dengan Ramadan. Nanti ya menurut saya sih ya untuk 12, sebenarnya pengennya sih 16. Lebih banyak kan. Cuman kan kalau dihitung menurut saya masih agak sulit. 12 menurut saya cukup, mungkin 14 lah. 12 sama 14 lah. Tapi itu pun harus dengan keadaan yang survive ya. Dengan 12 tim aja mungkin beberapa tim masih kesulitan. Apalagi ada sekarang penerbangan ke Papua, Aceh. Kita bisa hitung kos lumayan besar gitu. Jadi kalau 14 mungkin bagus, tapi akan berhubungan dengan finansialnya. Gini, kalau lu mau orang pada aware dengan futsal, lu harus ciptakan kompetisi dengan strata jenjang yang bagus. Liga 1 udah ada nih futsalnya nih, katakanlah Liga 1 kita namain. Lu dibikin Liga 2, bahkan mungkin Liga 3, Liga 4-nya baru, atau Liga 3 lah. Liga 3-nya tuh kayak apa Linusnya lah gitu. Kenapa? Karena gue ngeliatnya gini, gue bahkan punya metode sendiri. Liga 1 sekarang 12 tim, Liga 2 lu bikin 36 tim sekalian. Bikin 16 wilayah barat, 16 wilayah timur. Karena secara geografis kita ini agak susah kalau full kompetisi. Biayanya gede banget. Lu bikin nih wilayah barat bagi 2 kayak zaman dulu Liga Indonesia kan sempat ada bahkan 3 wilayah. Nah, maksud gue semakin banyak jalan menuju profesional, jenjangnya orang banyak bos-bos di daerah. Itu dari ujung Aceh sampai ujung Lampung di Sumatera itu banyak bos-bos yang mungkin punya duit, tapi kalau untuk Liga Pro berat. Lo harus tumbuhkan itu dulu dari bawah. Jangan lu kerja di atas doang untuk timnas dan untuk Liga 1.
Karena itu yang kesalahan yang dilakukan oleh pengurus sebelumnya menurut gue. Nah sekarang kita belajar dari kesalahan apa? Liga 2-nya kita rapihin, kelompok usianya. Kemarin tuh sempat meeting, udah bagus sih. Emang gue nggak tahu realisasinya kapan. Sebagai pemangku kepentingan di ekosistem futsal Indonesia, FFI harus membuat rencana jangka panjang untuk menjadi blueprint sekaligus pedoman dasar arah futsal nasional. Lantas apa saja program yang akan dijalankan FFI guna membangun futsal Indonesia menjadi lebih baik lagi? Ya, jadi tadi kan saya bicara soal pemain ya, generasi pemain. Setiap generasi ada masanya, ada waktunya, ada impiannya masing-masing. Jadi kami juga sadar kalau bicara jangka panjang ya. Kepengurusan kami di FFI kan juga nggak selamanya. Masa kepengurusan saya ini sampai dengan 2028. Apakah 2028 saya maju lagi, terpilih lagi atau nggak ada yang tahu. Belum tentu saya maju lagi. Maju lagi belum tentu pilih gitu kan. Jadi saya juga bilang kepada teman-teman, di kepengurusan ini kita beruntung, di awal kepengurusan sudah juara Asia Tenggara. Itu udah luar biasa lah, baru 2 bulan menjabat udah dapat piala kira-kira gitu kan. Tapi impian berikutnya juara Asia. Apakah kita juara Asia di kepengurusan sekarang? Apakah di 2026 atau 2028 kita sudah juara Asia? Kalau itu berarti ya di masa kepengurusan kita lagi nih, beruntung banget gitu kan. Tapi jangan-jangan enggak. Apalagi bicara juara dunia gitu ya. Berarti kepengurusan kita harus sadar bahwa ada banyak hal yang kita harus persiapkan jangka panjang. Kita harus mulai sekarang, fondasinya kita perbaiki sekarang untuk pengurus-pengurus FFI masa depan yang akan mewujudkan. Sama seperti pemain-pemain ini, apakah mereka membawa kita juara Asia atau juara dunia? Ya, mungkin enggak, saya nggak tahu. Tapi mereka juga akan menjadi orang-orang yang membuka pintu dan antusiasme supaya adik-adik yang masih di SMA, SMP, bahkan di SD terinspirasi sehingga di generasi berikutnya lah yang berhasil membawa ke sana. Jadi kami pengen, keinginan kami di federasi periode kami yang sekarang ini adalah semoga kami bisa menjadi batu loncatan bagi orang-orang berikutnya. Futsal Indonesia mampu menorehkan berbagai prestasi di ajang nasional maupun internasional, sekaligus menjadi negara dengan perkembangan futsal terpesat di Asia. Dengan catatan tersebut, masyarakat seharusnya turut andil menyemarakan ekosistem futsal nasional yang sudah terbangun. Peran para stakeholder menjadi sangat krusial untuk membuat futsal Indonesia menjadi maju dan profesional. Selain itu, peran media juga tak kalah penting untuk bantu mempopulerkan futsal ke berbagai daerah. Sampai jumpa di episode berikutnya.